Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinanti Putri Amalia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra, kelas AB semester 2. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai langkah-langkah cara mencegah penularan virus corona. Nah, virus ini itu diperkirakan berasal dari hewan, yaitu hewan unta dan kelelawar. Virus ini bisa menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke manusia. Biasanya kalau dari antar manusia itu penularannya itu melalui saat percikan dahak, saat batuk maupun bersin. Nah, ketika seseorang terinfeksi virus corona ini biasanya mengalami gejala seperti batuk, pilek, flu, dan juga demam. Nah, biasanya setelah beberapa hari orang yang terserang COVID-19 ini biasanya bisa mengalami sesak napas juga yang diakibatkan infeksi pada paru-paru. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ada 5, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan benar. Nah, mencuci tangan itu adalah cara yang paling sederhana namun sangat efektif untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, cuci tangan itu menggunakan air yang mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Dan juga kita harus pastikan bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Nah, setelah kita cuci tangan, kita mengeringkannya itu menggunakan tisu kering yang bersih dan juga handuk ataupun alat pengering tangan. Nah, tapi juga misalnya ketika kita ada di transportasi umum gitu atau transportasi publik juga, kita juga kan misalnya kan nggak ada air ataupun sabun, itu kita bisa gunakan hand sanitizer. Lalu cuci tangan itu wajib dan juga teratur, terutama sebelum dan sesudah makan ataupun juga memegang barang-barang. Nah, yang kedua, menggunakan masker. Banyak banget dari kita yang menggunakan masker kain untuk pencegahan virus COVID-19 ini. Padahal masker tersebut sebenarnya belum tentu efektif secara umum. Nah, sedangkan secara umum itu ada 2 tipe masker yang bisa kita gunakan untuk pencegahan virus corona, yaitu masker bedah dan juga masker N95. Nah, masker bedah ini merupakan masker yang sekali pakai, yang umum digunakan, yang umum ditemukan. Nah, harganya pun terjangkau dan nyaman dipakai, sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini untuk beraktivitas sehari-hari. Cuma karena akhir-akhir ini masker ini harganya mahal dan juga susah untuk dicari, jadinya orang-orang mungkin pada menggunakan masker kain. Nah, sedangkan masker N95 adalah jenis masker yang dirancang khusus untuk menyaring partikel berbahaya di udara. Jenis masker ini sebenarnya lebih direkomendasikan untuk pencegahan virus COVID-19. Meski kurang nyaman untuk dikenakan, berbeda dengan masker bedah yang nyaman, dan harga masker ini pun relatif mahal. Lalu yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Nah, pencegahannya itu dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga makan protein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu juga kita harus mengkonsumsi seperti suplemen vitamin yang dianjurkan oleh dokter. Selain itu juga kita harus rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok ataupun tidak mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Lalu yang keempat itu tidak pergi ke negara yang terjangkit. Nggak cuma Tiongkok, tapi juga virus corona ini kan udah menyebar ke beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, India, Amerika Serikat, dan juga negara di bagian-bagian Eropa. Nah, terus juga kan di beberapa negara tetangga kita juga kan udah
tersebar seperti juga Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Agar tidak tertular virus ini, kita disarankan untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona atau berpotensi menjadi lokasi penyebaran coronavirus, lebih baik di luar maupun di luar negeri. Nah, kita juga disarankan untuk melakukan physical distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, dan hindari berpergian ke tempat-tempat yang ramai. Selama di rumah, kita juga harus rutin membersihkan rumah untuk mengurangi resiko tertularan virus corona. Nah, yang kelima ini adalah menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Nah, coronavirus jenis baru ini diduga kuat berasal dari kelelawar yang disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan juga reptil. Oleh karena itu, hindarilah kontak-kontak dengan hewan-hewan tersebut. Nah, jika ingin mengkonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dan dimasak dengan benar dan matang. Hindari konsumsi daging atau ikan yang tidak segar ataupun busuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.